Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nakama Lovers. Kembali lagi di channel yaitu Bang Yoga. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang Zoro. Zoro mulai pertama kali di awal karirnya sampai saat ini sudah menggunakan beberapa pedang dalam beberapa pertarungan. Tentunya kenapa Zoro menggunakan beberapa pedang ini? Tentunya karena ia memiliki cita-cita untuk menjadi pendekar pedang terhebat yang ada di dunia. Nah, di urutan yang pertama, Zoro ini pernah menggunakan pedang, yaitu menggunakan pedang bambu. Hal ini yaitu Zoro ini menggunakannya saat ia masih di dojo. Namun si Zoro ini masih bisa menggunakan, kami rasa masih bisa menggunakan pedang dari bambu ini dengan cukup baik, mengingat karena pengalamannya di masa kecil yang memang awal-awalnya ia menggunakan pedang bambu. Selanjutnya di urutan yang kedua ada Wado Ichimonji. Wado Ichimonji ini adalah pedang yang tergolong sebagai 21 Owazamono. Tadinya digunakan oleh Kuina. Zoro sudah menggunakan pedang ini sejak awal seri One Piece. Pedang ini bahkan sukses bertahan dari beradu melawan Yoru, salah satu dari 12 Saijo Owazamono, pedang andalan Dracul Miwak. Pedang Wado Ichimonji ternyata ditempa oleh seseorang bernama Shimotsuki Kozaburo, sosok dari Wano yang 50 tahun lalu pergi dari negara itu. Selanjutnya, pedang di urutan ketiga yang pernah digunakan oleh Zoro adalah kita sebut dengan pedang tanpa nama. Untuk melengkapi gaya tiga pedangnya ataupun Santaryu di awal One Piece, Zoro menggunakan dua pedang tanpa nama untuk mendukung Wado Ichimonji. Dua pedang itu hancur saat Zoro mengadu teknik Sanzen Sekai dengan Mihawk. Di masa kecil, dalam duel akhir melawan Kuina, Zoro juga sempat menggunakan dua pedang tanpa nama. Tidak diketahui apakah dua pedang ini adalah yang dibawa Zoro hingga melawan Miwak pada saat itu. Selanjutnya, di pedang yang keempat, Zoro juga pernah menggunakan pedang Johnny dan Yosaku. Saat di Arlong Park, pedang yang tersisa untuk Zoro yaitu hanya Wado Ichimonji pada saat itu. Ia pun pada akhirnya meminjam pedang Johnny dan Yosaku untuk melawan Hachan. Hachan adalah yaitu manusia ikan, yaitu berbentuk gurita. Zoro sempat menggunakannya juga untuk melawan Arlong, tapi berhubung bentuk dua pedang ini bukan andalannya, dia sudah terluka karena Miwak dan Arlong sendiri sangat begitu kuat pada saat itu, sehingga Zoro pun ambruk. Selanjutnya di urutan kelima, pedang yang pernah digunakan Zoro adalah Yubashiri. Yubashiri adalah salah satu dari 50 Ryo Wazamono diberikan oleh Ippon Matsu. Zoro menggunakan mulai dari Loguton sampai di Enies Lobby. Di penghujung Enies Lobby, Yubashiri kita diperlihatkan di mana Yubashiri ini hancur karena kemampuan Su, yaitu adalah salah satu anggota dari Angkatan Laut yang bisa membuat sesuatu menjadi berkarat, sehingga saat digunakan Zoro, pedang itu pun akhirnya menjadi berkarat dan dihancurkan oleh dari Angkatan Laut tersebut. Selanjutnya di urutan yang keenam, pedang yang pernah digunakan oleh Zoro adalah Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu ini merupakan pedang yang terkenal karena kutukannya berasal dari Kitetsu. Pedang ini memiliki reputasi yang begitu buruk hingga Ippon Matsu awalnya tak mau menjualnya. Zoro pun pada akhirnya memperoleh Sandai Kitetsu dengan menguji keberuntungannya dengan melempar Sandai Kitetsu dan mempertaruhkan apa pedang itu akan memotong lengannya atau tidak. Nah, karena si Zoro ini pernah mengadu nasibnya seperti itu dan akhirnya Sandai Kitetsu ini tidak memotong tangannya, kemudian ia pun mendapatkan yaitu pedang tersebut. Meski golongan Sandai Kitetsu lebih rendah dari Yubashiri, Sandai Kitetsu masih bisa bertahan lama dari Yubashiri. Hingga di babak kedua Wano, Sandai Kitetsu masih setia menemani Zoro dalam setiap perjalanannya. Uniknya, Zoro sudah berjumpa dengan kreator dari Sandai Kitetsu, Teguyama Hitsetsu, si ahli pedang dari Wano. Dan selanjutnya di urutan ke-7 ada Hana Arashi.
Ini ajaib sih menurut kami. Saat Zoro terborgol bersama dengan Usopp, ia sempat menggunakan Usopp sebagai bagian dari pedangnya. Di mana pada saat itu Usopp sendiri yaitu membantu Zoro dengan memegang pedang dari Yubashiri. Dan selanjutnya di urutan ke-8 ada Susui. Pedang Susui diserahkan zombie Ryuma kepada Zoro setelah duel mereka. Awalnya Susui setia menemani Zoro tanpa masalah. Lalu Zoro sampai ke Wano dan reputasi Susui di negeri asalnya begitu besar hingga pedang itu akhirnya sampai dicuri oleh Gyukimaru. Untuk saat ini Zoro memutuskan mengembalikan Susui ke Wano, tapi alur Wano belum berakhir. Mari kita lihat lagi apakah benar Zoro akan berpisah permanen dengan Susui dari Ryuma atau malah pedang Susui tersebut akan kembali lagi ke tangan Zoro. Dan selanjutnya di urutan ke-9 ada yaitu Enma. Enma ini sendiri adalah pedang milik Kozuki Oden yang sudah diserahkan ke Kozuki Hiyori. Kemudian dari Kozuki Hiyori, Enma ini adalah pedang yang unik dan sudah diserahkan kepada Zoro. Pedang ini terlalu kuat dan bisa membuat penggunanya jadi kering. Hanya ahli pedang perkasa saja yang mampu menggunakan dan menaklukkan Enma. Nah, Zoro ini saat ini sudah mampu ataupun sudah berlatih untuk menguasai Enma. Ya, sama seperti Wado Ichimonji, Enma ini juga dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Jadi sekarang Zoro punya 2 pedang Kozaburo di koleksinya. Nah, itu saja mungkin sahabat Nakama Lovers, yaitu pembahasan kita mengenai beberapa pedang yang pernah digunakan oleh Zoro selama perjalanan dan pertarungan hidupnya, mulai dari pedang bambu sampai dengan Enma. Tentunya kita masih sangat setia menyaksikan yaitu perkembangan dari karakter satu ini, yaitu karakter Zoro. Apalagi saat ini One Piece ataupun anime ataupun komik One Piece sudah sampai di yaitu arc dari Wano, dimana perjalanan ini akan sangat seru. Nantinya yaitu Zoro ini akan memiliki dan juga akan menguasai dari Enma secara sepenuhnya, sehingga bisa membantu Luffy untuk mengalahkan Kaido, serta menjadi pertarungan yang sangat menarik untuk kita tonton pada yaitu anime ataupun untuk kita saksikan juga pada yaitu komik-komik di chapter selanjutnya. Mungkin itu saja Nakama Lovers, sedikit pembahasan kita mengenai yaitu beberapa pedang yang pernah digunakan oleh Zoro selama hidupnya. Sekian dari Bang Yoga, semoga terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan tetap mendukung dari anime ataupun komik One Piece kesayangan kita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.